Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Metanialah Ma'alifin dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 1201 dengan NIM 10311240080. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal kalkulus lanjut sub CLO 0313. Di sini kita diberikan dua soal dengan satu soal pertama itu memiliki 5 pertanyaan. Jadi nomor 1 itu soalnya adalah sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos T J plus T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dalam permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Pertanyaan yang pertama, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Pertanyaan kedua, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Pertanyaan ketiga, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Pertanyaan keempat, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Pertanyaan kelima, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Oke, kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan nomor 1, yaitu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Oke, diketahui persamaan yang kita dapat dari soal adalah R T sama dengan sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, kita tahu XT-nya itu adalah sin T. Dan YT itu sebagai sumbu Y yang bergerak di sumbu Y, yaitu adalah cos T. Lalu ZT-nya itu adalah sebagai ketinggian partikel terhadap tanah. Persamaannya adalah T kuadrat plus 3T plus 2. Nah, kita udah tentuin persamaan dari masing-masing sumbu X, Y, dan ketinggian partikel terhadap tanah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dengan memasukkan persamaan-persamaan yang udah kita dapat sebelumnya. Kita dapat tulis ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Dan turunan dari ZT adalah 2T min 3. Nah, ketika si Z turunan ZT ini kurang dari sama dengan 0, maka ketinggiannya akan menurun dan partikel akan bergerak ke bawah. Jadi, dapat kita tulis dari turunan yang sudah kita dapat dari ketinggian tersebut adalah 2T min 3 itu sama dengan kurang dari 0. Kita pindah luas, jadi T sama dengan 3 per 2. Nah, T sama dengan kurang dari 1,5. Karena T sudah diketahui yaitu T kurang dari 1,5 dan T lebih dari sama dengan 0, maka partikel bergerak ke bawah untuk T lebih
dari 0 dan T kurang dari 1,5. Setelah T lebih dari 1,5 atau turunan T lebih dari 0 artinya bergerak naik. Jadi ya partikel bergerak ke bawah untuk T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari 1,5. Oke, yang kedua itu ada pertanyaannya, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Kita lihat, kita punya persamaan yaitu Vt itu sama dengan cos Ti min sin Tj plus 2T min 3K. Nah, kita harus mencari cos T. Cos T sama dengan 0. Dan sin T sama dengan 0. Lalu 2T min 3 sama dengan 0. T sama dengan 3 per 2. T sama dengan 1,5. Cos T sama dengan 0. Terjadi di T sama dengan pi per 2, 3pi per 2, dan masih banyak lagi. Sedangkan sin T0 itu akan terjadi di T sama dengan 0, T sama dengan pi, dan T sama dengan 2. Karena tidak ada satu nilai pun yang memenuhi semua kondisi dari nilai cos T dan sin T yang sudah kita cari sebelumnya, jadi partikel ini tidak pernah berhenti bergerak. Kesimpulannya adalah partikel tidak pernah berhenti bergerak. Kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Sebelumnya kita tahu kalau kita punya persamaan Zt sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Zt-nya itu sama dengan 12. Kita masukin ke persamaan menjadi T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Lalu 2-nya kita pindah luas ke kiri. T kuadrat min 3T min 10. Lalu kita dapat masukkan ke rumus, yaitu T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC plus per 2A. Jadi kita dapat masukin nilainya menjadi 3 plus minus akar min 3 kuadrat plus 4 dikali 1 dikali 10 per 2. Jadi T sama dengan 3 plus minus 4, 9 akar 49 per 2.
Jadi T sama dengan 3 plus minus 7 per 2. Kita dapat tentukan berarti T-nya sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Karena T lebih dari sama dengan 0, maka saat T5, partikel berada di 12 meter di atas permukaan tanah. Jadi, kapan partikel itu akan berada di 12 meter di permukaan tanah? Saat dia berada di waktu 5 titik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu berapa kecepatan partikel saat berada di ketinggian 12 meter. Kita tadi udah beberapa kali sebutin kalau kita punya persamaan, yaitu cos Ti min sin Tj plus T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, kita udah tahu nih sebelumnya kalau T-nya itu adalah 5. Jadi kita tahu T-nya adalah 5. Jadi V5 sama dengan cos 5 I min sin 5J plus 2 dikali 5 min 3K sama dengan cos 5 I min sin 5J plus 7K. Nah, kita cari norm dari persamaan ini. Jadi, norm 5, V5 itu akan cos 5 kuadrat plus min sin kuadrat plus 7 kuadrat. Jadi cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 plus 49. Kita tahu cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Berarti norm V5 itu adalah akar 1 ditambah 49, yaitu akar 50. Atau dapat disederhanakan menjadi 5 akar 2. Jadi kecepatan partikelnya adalah 5 akar 2 meter per detik. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita disuruh menentukan faktor garis singgungnya. Kita punya persamaan yaitu V5 cos 5 I min sin 5J plus 7K. Faktor arah garis singgungnya menjadi D sama dengan cos 5 I min sin 5J plus 7K. Atau jika dicari nilai sin cosnya menjadi 0,028 37I plus 0,9589J plus 7K. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0
Dan B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Kita tahu kita punya persamaan yaitu Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Untuk X kurang dari 0, Y aksennya sama dengan 0. Dan untuk X lebih dari 0, Y aksennya sama dengan 3X kuadrat. Kita tentukan limit kanan dan limit kiri dari masing-masing pernyataan. Limit dari Y aksen sama dengan 0 sama dengan Y aksen sama dengan 0. Dan limit Y aksen limit dari 3X kuadrat itu juga sama dengan 0. Karena limit kanan dan limit kirinya ini udah sama, berarti maka turunan di X sama dengan 0 itu ada. Ya, kita lanjut kerjain yang B. Kita diminta menentukan kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, kita dapat rumus yaitu K sama dengan norm Y aksen-aksen per 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Kita tahu bahwa Y aksennya untuk X lebih dari 0 adalah 3X kuadrat. Dan Y aksen sama dengan 0 itu adalah 0. Jadi turunan kedua dari 3X kuadrat adalah 6X. Maka Y aksen sama dengan 0 adalah limit 6X sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus, berarti K sama dengan 0 per 1 ditambah 0 kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Jadi besar kelengkungan di kurva di titik 0,0 adalah 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.